Tukang sihir mengira, dukun mengira mereka adalah raja yang menguasai syaitan. Padahal sebenarnya mereka sedang dikuasai syaitan. Dukun itu dikuasai syaitan, bukan dia menguasai syaitan. Cuma cara syaitan membohongi mereka, karena kebohongan mereka, dibuat seakan-akan syaitan tunduk kepada mereka. Jadi kalau disuruh sesuatu, disuruh pelet, disuruh guna-guna syaitan, seakan-akan taat. Padahal dukun ini sedang ditipu oleh syaitan agar dia jatuh ke dalam neraka. Caranya dengan melakukan kesyirikan. Maka semuanya ditipu syaitan. Semua ditipu syaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan insyaAllah. Di pertemuan yang lalu kita sedang membahas tentang anjuran untuk mengucapkan zikir-zikir ketika seseorang hendak tidur di malam hari. Dan kita sudah bahas salah satu hadis, yaitu Nabi SAW ketika mau tidur, beliau membaca doa, yang doa ini barang siapa yang membacanya, maka seandainya dia mati atau dicabut nyawanya sebelum datang waktu subuhnya, maka matinya dalam keadaan fitrah, itu dalam keadaan tidak membawa dosa. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Doa itu berbunyi, Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik, dan seterusnya. Seperti saya janjikan kepada Bapak Ibu di minggu yang lalu, bahwa karena doa ini tidak familiar di mulut kita, artinya belum terbiasa, kita terbiasa dengan doa berdasarkan hadis yang lain, Bismika Allahumma ahya wa amut atau amutu wa ahya dalam hadis Bukhari. Maka untuk membantu, saya bawakan fotokopian yang kita susun agar bisa ditempel di, jadi nanti ini bisa ditempel di dinding tempat tidur masing-masing. Bacalah doa ini agar kita terjaga dari syaitan, dan mudah-mudahan husnul khatimah bila dijemput oleh Allah di malam hari. Ini hampir mencapai 100 karena tadi ada yang ambil. Kalau tidak cukup, kita bawakan kembali di pertemuan yang akan datang. Sepertinya kalau lihat jumlah, sepertinya tidak cukup. Tapi bapak-bapak yang mungkin bekerja di satu instansi, mungkin boleh diambil oleh komandan satu lembar, kemudian dikopi untuk semua yang membutuhkan. Bagi yang satu keluarga boleh ambil satu saja, kecuali ada 2 isteri atau 3 isteri baru yang berbeza. Bapak Ibu yang Allah muliakan, artinya kalau tidak cukup, kita kopikan di pertemuan yang akan datang. Memang dalam urusan seperti ini harus bersemangat untuk mengkopi-kopikan ke kawan. Kenapa? Setiap kebaikan yang dia
lakukan, pahalanya mengalir kepada kita. Abu Bakar radhiyallahu anhu orang yang pertama di luar keluarga Nabi yang masuk Islam. Abu Bakar radhiyallahu anhu golongan yang pertama masuk Islam dari kalangan orang dewasa. Setelah dia diislamkan oleh Nabi, apa yang Abu Bakar lakukan? Beliau segera mengislamkan teman-temannya yang terbaik. Dan ternyata teman-teman yang terbaik itu, sahabat-sahabat yang terbaik, itu semuanya masuk dalam 10 orang, masuk ke dalam 10 orang yang dijamin surga. Kecuali Umar bin Khattab yang kemudian belakangan masuk surga, belakangan masuk Islam. Jadi Abu Bakar berhasil mengislamkan Utsman bin Affan, Abdul Rahman bin Auf, Abu Talhah dan seterusnya. Masya Allah, semua keislaman mereka, taubatnya mereka, berdasarkan syariat kita, Allah sudah janji seluruh pahalanya, selain mereka dapat pahala dengan Islam, seluruh pahalanya dikirimkan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu yang pertama sekali mengislamkan mereka. Jadi kita kadang-kadang perlu bersegera, bercepat-cepat untuk meraih kebaikan melalui amalan orang. Salah satunya, jadilah orang yang menyebarkan kebaikan. Jadi, kalau kita bekerja di satu kantor, kitalah orang pertama yang membuat pengajian, kitalah yang membuat teman-teman mau salat. Semua kebaikan mereka Allah kirimkan kepada kita. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, untuk urusan sederhana pun dapat pahala. Ini saya kopikan ke Bapak dan Ibu. Ibu-ibu, kalau enggak cukup nanti saya kopikan minggu yang akan datang. Setiap kali Bapak baca jelang tidur, pahalanya untuk saya. Maka saya semangat untuk kopi-kopi ini. Begitu mudah dalam Islam mendapatkan pahala multi level marketing hanya dengan memberitahu orang lain tentang sebuah kebaikan lalu menyediakan fasilitas. Rasulullah berkata, "Man dalla ala khairin falahu ajrun kafa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan orang lain satu kebaikan, maka Allah akan kirimkan kebaikan orang yang mengikutinya. Jadi jemaah Allah Subhanahu wa taala, nanti setelah pengajian silakan diambil satu persatu. Baik, kita sambung berikutnya, masih seputar bab apa yang selayaknya dibaca ketika menjelang tidur. Berikutnya hadis dari Farwah bin Naufal an abihi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Naufal. Rasulullah pernah berkata kepada salah seorang sahabat, iaitu Naufal, kata Rasulullah, "Iqra." Qul ya ayyuhal kafirun. Jadi ketika bertemu dengan Naufal, Rasulullah berkata, bacalah Qul ya ayyuhal kafirun. Summa nam ala khatimatiha fa innaha bara'atun minasyirk. Bacalah Qul ya ayyuhal kafirun. Lalu tidurlah, kata Rasulullah. Artinya, sebelum tidur, bacalah Qul ya ayyuhal kafirun. Lalu tidurlah. Barang siapa yang tidur dengan bacaan Qul ya ayyuhal kafirun, atau barang siapa yang sebelum tidur membaca Qul ya ayyuhal kafirun, fa innaha bara'atun minasyirk, maka malam itu dia dibebaskan oleh Allah dari kesyirikan hatinya. Jadi karena ayat ini, surat Al-Kafirun ini memang surat untuk memisahkan diri dari kesyirikan. Jadi salah satu bacaan yang sunnah untuk dibaca sebelum tidur adalah Al-Kafirun. Selengkapnya dalam hadis yang lain itu disuruh baca 3 qul. Dalam hadis yang lain disuruh baca 3 qul. Selain daripada Qul ya ayyuhal kafirun. Jadi bacalah Qul Allahu ahad, bacalah Qul a'udzu birabbil falaq, bacalah Qul a'udzu birabbin nas. Kalau ingin menambahkan dengan bacaan lain, maka awali dengan surat atau ayat kursi, lalu kemudian bacalah Qul ya ayyuhal kafirun, lalu baru baca 3 qul.
boleh lebih sempurna baca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, dimulai dari amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun, maka Allah telah menjaganya, Allah telah memberinya petunjuk sehingga syaitan pun bingung. Jadi 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah ini ayat yang waktu turunnya terbuka pintu langit yang belum pernah dibuka oleh Allah sebelumnya. Turun bersamaan dengan Al-Fatihah. Nabi sedang duduk dengan sahabat, lalu Nabi berkata, sedang dibuka pintu langit. Belum pernah dibuka sebelumnya. Artinya diantarkan oleh para malaikat untuk menurunkan 2 kalam Allah ini. Begitu mulianya sehingga disuruh baca, salah satunya adalah sebelum tidur. Dalam hadis disebutkan, ketika sudah membaca itu, syaitan pun bingung bagaimana cara menjatuhkan orang ini. Karena dia telah diberi petunjuk dan dicukupkan hajatnya. Maka jemaah maka Allah Subhanahu Wa Taala, salah satu bacaan yang hendaknya tidak kita tinggalkan sebelum tidur adalah bacalah qul ya ayyuhal kafirun. Berikutnya dalam hadis yang lain dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان. Kata Abu Hurairah, aku diperintahkan oleh Nabi untuk menjaga Baitul Mal, itu tempat penyimpanan harta zakat. Fa'atani atin, lalu ketika aku sedang menjaganya, datanglah seseorang, faja'ala yahsu minat ta'am fa'akhazatuhu, lalu dia mencoba untuk mengambil diam-diam harta dari Baitul Mal tersebut. Faqultu la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Hurairah menangkapnya dan mengatakan, engkau akan kubawa ke hadapan Nabi. Karena Nabi pada waktu itu sekaligus qadhi. Beliau pemimpin, beliaulah yang menyelesaikan putusan semua masalah. Abu Hurairah mengatakan, kubawa engkau ke hadapan Nabi. Maksudnya kalau sudah di hadapan Nabi pasti jatuh putusan hukum. Bisa jadi potong tangan atau apa saja, karena ini mencuri. Qal, lalu orang itu berkata, inni muhtaj, janganlah engkau bawa di hadapan Nabi, karena aku orang yang sangat membutuhkan makanan. Wa alayya din wa ayal, aku punya hutang, aku punya keluarga. Waliya hajatun syadidah fa khallaitu anhu fa asbahtu, lepaskanlah aku karena aku punya hajat yang aku harus selesaikan, maka mohon lepaskanlah aku. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bertanya kepada Abu Hurairah, ma fa'ala asiruka al-bariha, apa yang dilakukan oleh tawananmu tadi malam? Ini sebelum diberitahu oleh Abu Hurairah, Nabi sudah tahu. Karena salah satu mukjizat Nabi, Nabi bisa mengetahui kehadiran seseorang walaupun tidak di depan matanya. Dan tentu semuanya dengan izin Allah. Allah yang beritahu melalui malaikat. Ini mukjizatnya para Nabi. Nabi sehingga pernah mengatakan, atur saf rapat dan rapi karena aku tahu, aku bisa melihat. Aku bisa melihat kalian dari belakang punggungku, kata Rasulullah. Jadi Nabi mata di depan, tapi beliau bisa melihat ke arah ke belakang, tentu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi ketika sedang duduk dengan sahabat di masjid, tiba-tiba beliau mengatakan, tunggulah, sebentar lagi akan masuk seseorang penduduk surga. Ternyata masuk seseorang. Besoknya Nabi duduk lagi dengan sahabat. Nabi mengatakan, tunggulah, sebentar lagi akan masuk seorang penduduk surga. Maksudnya masuk ke masjid. Ternyata dia lagi.
Dan Nabi tahu itu sebelum orang itu datang. Nabi sudah bisa tahu. Nah, hari ini Allah bisa berikan kelebihan itu pada siapapun yang dekat dengannya, termasuk wali-wali Allah. Pada Nabi disebut mukjizat, pada orang-orang yang Allah muliakan disebut karamah. Namun catatan, karamah itu datang dari Allah, suka-suka Allah, bukan dengan cara dituntut. Karamah itu bukan dengan cara dituntut. Kalau sudah dituntut, bisa jadi kita terkelabui, maka yang hadir bukan izin Allah. Artinya bukan karena kelebihan yang Allah beri. Bisa jadi itu adalah sihir. Kadang-kadang kita mencoba mencari karamah dengan melafazkan ya qahar, ya qahar, ya qahar sampai 1000 kali, siang 1000, malam 1000. Terus kita tidak tahu bahawa bisa jadi yang datang mengelabui kita adalah syaitan. Tukang sihir itu menuntut. Mereka menuntut. Jadi dituntut oleh syaitan, lakukan ini, lakukan ini. Kalau orang karamah beramal saleh bukan untuk dapat karamah. Tapi setelah dia saleh, Allah berikannya kemuliaan. Maka karamah itu bukan dengan cara dipelajari, lalu kemudian bisa direncanakan. Saya akan pergi Jumaat ini menuju ke Mekah untuk salat Jumaat. Tak sering dengar bahawa ada orang yang pergi salat Jumaatnya ke Mekah. Ini kecil kemungkinan terjadi. Apalagi ketika pulang dari Mekah, ini cerita yang berkembang. Pulang dari Mekah bawa kurma, pergi bawa durian katanya. Perlu dibuktikan cerita ini. Karena kita cuma dengar dari mulut ke mulut. Mungkin kalau kita bertemu dengan orang yang ditunjuk, mungkin orang itu pun tidak berani mengakuinya. Kadang-kadang ada cerita-cerita bohong yang beredar. Secara logika pun, orang pergi salat Jumaat ke Mekah. Perbedaan interval waktu antara kita dengan Mekah itu 4 jam. Bagaimana dia pergi ke Mekah di sana? Sudah melewati waktu Jumaat. Nah ini, Nabi SAW langsung bertanya ke Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu tadi malam? Nabi tahu. Qala, qultu ya Rasulullah, syaka hajatan syadidah. Ya Rasulullah, ketika dia aku tangkap, dia mengatakan dia ada hajat, wa'yadan farahimtahu fakhallaitu sabila. Lalu aku lepaskan dia karena dia mengatakan dia ada keluarga yang harus ditanggung. Maka aku tidak membawanya kepadamu ya Rasulullah, aku lepaskan dia. Lalu Rasulullah mengatakan, amma innahu qad kazabaka wa sayauд. Abu Hurairah, dia telah menipumu, membohongimu. Tunggulah, nanti malam dia akan kembali. Sayauд, nanti malam dia kembali. Nah, ini kata Nabi. Fa'araftu annahu sayauд liqauli Rasulillah. Begitu Abu Hurairah mendengarkan Nabi mengatakan tunggu, nanti malam akan balik, langsung Abu Hurairah meyakininya. Artinya belum terjadi, karena keluar dari mulut Nabi, dia langsung yakin pasti nanti malam balik. Ini menunjukkan iman para sahabat, tidak ada keraguan sedikit pun apa yang diucapkan oleh Nabi SAW. Jadi Abu Hurairah langsung jaga-jaga, pasti balik nih, pasti balik. Tapi kalau seandainya seorang ustaz mengatakan, yang untuk malam dia balik ilmu, dia lihat, itu nanti malam balik lagi. Apakah Bapak Ibu akan berjaga-jaga? Tentu berjaga, tapi tentu ada keraguan. Betul tidak? Betul tidak? Ternyata enggak balik. Ternyata tidak balik. Kenapa? Kita tidak punya kekuatan untuk meyakinkan apa yang kita katakan. Nabi mengatakan sesuatu dengan izin Allah. Makanya Al-Quran mengatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi kalau bicara sesuatu itu semuanya berasal dari wahyu, bukan kalamnya sendiri. Dengan pengetahuan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Abu Hurairah berjaga. Dan benar-benar innahu ya'ud. Orang itu kembali, farasattu fajaa yahsud ta'am. Dia kembali mencari makanan diam-diam atau mencuri makanan. Wa zakara al-hadis ila annahu qala fa akhastuhu. Lalu kemudian
Abu Hurairah mengancam lagi, mengatakan, ku bawa engkau ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai yakni fi salisah. Berulang-ulang kejadian itu sampai 3 malam. Fakultu, di malam ketiga, kata Abu Hurairah, la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kali ini aku tidak akan lepaskan engkau. Benar-benar engkau kubawa ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza akhiru salasi marrat. Sudah 3 kali engkau melakukan ini, kata Abu Hurairah. Taz'umu annaka la ta'ud summa ta'ud. Engkau berjanji tidak kembali, namun engkau kembali. Nah, ini salah satu penyakit syaitan, Pak. Syaitan itu tidak bisa dipercaya sedikit pun. Dia janji tidak kembali. Janjinya tidak kembali. Ternyata 3 malam kembali. Rasulullah sudah mengatakan bahawa Abu Hurairah nanti malam dia pasti balik. Ini salah satu penyakitnya syaitan adalah suka berbohong. Maka orang yang suka berbohong, dia telah dikuasai oleh syaitan. Kebiasaan berbohong menyebabkan neraka. Dan dalam hadis disebutkan, orang kalau sudah terus-terusan berbohong, maka Allah stempel dalam catatan amal, dia adalah pembohong. Dan matinya, mati dalam keadaan sebagai pembohong. Maka bohong ini dosa besar. Ketika Nabi SAW ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, tunjukkan aku dosa-dosa besar. Nabi menjawab, asyirku billah, syirik kepada Allah. Yang kedua, uququl walidain, durhaka pada orang tua. Yang ketiga, al-kizbu. Ketika menyebutkan bohong, al-kizbu, Nabi terus mengulang-ulang bohong. Al-kizbu, al-kizbu, al-kizbu. Sampai hadis, perawi hadis menyebutkan, kalau kami tidak menghentikan Nabi, seandainya kami tidak mengatakan sudah cukup ya Rasulullah, seandainya kami tidak menghentikan Nabi, seakan-akan dia akan terus mengucapkan al-kizbu, al-kizbu, al-kizbu. Bohong, bohong dosa besar, kata Nabi. Bohong dosa besar, terus-terusan diulang. Padahal 2 dosa tadi tidak diulang-ulang. Nah, kenapa Nabi mengulang-ulangnya? Dalam syarah hadis disebutkan, karena orang mukmin itu susah terjatuh ke dalam kesyirikan. Orang mukmin susah jatuh dalam dosa durhaka pada orang tua. Asal terselip iman sedikit, dia tidak mungkin atau kemungkinan kecil untuk bisa durhaka pada orang tua. Tapi mukmin tidak terpelihara dari bohong. Ini dosa besar yang bisa dilakukan oleh semua orang. Mulai dari level yang tidak beriman sampai level beriman. Bohong kadang-kadang dia lakukan. Baik apapun jabatannya, maka bohong menjadi penyakit yang dianggap biasa. Ustaz pun bisa berbohong, tengku pun bisa berbohong. Dalam semua perkara. Buat proposal, seakan-akan ada pesantren yang sedang dibangun. Begitu dicek, ternyata tidak ada pesantrennya. Proposalnya jalan terus. Kadang-kadang dalam proposal ditulis di pesantren ada 400 santri. Begitu dicek lapangan, cuma 100 santri. 300 untuk menggelembungkan dana. Guru pun bisa berbohong. Dapat sertifikasi, seharusnya mengajar 24 jam. Ternyata di lapangan tidak begitu. Dia cuma mengajar 23 jam setengah, enggak sampai 24 jam. Lalu dia mengambil dana sertifikasi. Dosen pun bisa berbohong, melakukan penelitian, lalu dapat dana sekian. Ternyata dia tidak pernah nginap di hotel untuk meneliti. Ternyata tidak pernah memakai fasilitas yang dia laporkan. Tapi kwitansi ada. Pejabat jangan ditanya. Kalau pejabat jangan ditanya. Kecil sekali dan sedikit sekali yang betul-betul menjaga diri dari kebohongan. Dulu sebelum jadi pejabat, janjinya begini dan begitu. Setelah jadi, Masya Allah, tidak ditepati janjinya. Maka jawab Allah SWT, syaitan memang pembohong besar. Syaitan itu berbohong. Makanya jangan sampai bergaul dengan syaitan yang kita selalu dibohongi. Tukang sihir mengira, dukun mengira mereka adalah raja yang menguasai syaitan.
Padahal sebenarnya mereka sedang dikuasai syaitan. Dukun itu dikuasai syaitan, bukan dia menguasai syaitan. Cuma cara syaitan membohongi mereka, karena kebohongan mereka, dibuat seakan-akan syaitan tunduk kepada mereka. Jadi kalau disuruh sesuatu, disuruh pelet, disuruh guna-guna syaitan, seakan-akan taat. Padahal dukun ini sedang ditipu oleh syaitan agar dia jatuh ke dalam neraka. Caranya dengan melakukan kesyirikan. Maka semuanya ditipu syaitan. Semua ditipu syaitan. Lalu kemudian di akhir pertemuan dengan orang ini, orang ini berkata, pencuri ini berkata, "Da'ni u'allimuka kalimat yanfa'uka Allahu biha." Baiklah, ini terakhir sekali aku datang. Abu Hurairah sudah tak percaya lagi. Tapi karena ini kali terakhir, dia mengatakan, "Ku ajarkan engkau kalimat yang sangat bermanfaat untukmu." Qultu ma hunna? Abu Hurairah bertanya, apa kalimat itu? Ini kalau engkau bohong lagi, ku bawa ke hadapan Nabi. Lalu orang ini berkata, "Iza awaita ila firashika faqra ayat al-kursi." Kalau engkau ingin tidur, awaita ila firashik, kalau engkau ingin tidur, bacalah ayat kursi. Yaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Hatta tusbih. Hatta takhtimal ayat. Bacalah ayat kursi sampai selesai, kata orang ini. Kalau engkau mau tidur, fa innaka la yazala 'alaika minallahi hafiz. Kalau engkau baca ayat ini, maka engkau dari semenjak malam itu engkau baca, engkau akan dijaga oleh utusan Allah. Engkau dijaga oleh Allah, dikirimkan utusan. Ya, hafiz itu Allah yang jaga, tapi Allah mengirimkan malaikat. Bukan bermakna Allah tidak mampu menjaga. Allah ingin menampakkan kekuasaannya, dikirimkan malaikat. Syaitan kalau sudah melihat malaikat, itu terbirit-birit. Apalagi malaikat yang disuruh jaga, itu backing yang tidak ada kekuatan yang bisa melebihi kecuali Allah SWT. Kita baru dijaga oleh sahabat kita saja, ya, yang kira-kira kita anggap ini punya kekuatan, kita sudah merasa tenang. Makanya kan sekarang rumah-rumah dinas pejabat itu di luarnya akan dijaga. Dijaga, ada yang Satpol PP, ada yang dijaga polisi, ada yang dijaga tentara. Itu saja orang tidur merasa aman. Baru dijaga itu saja sudah merasa aman. Tenang tidurnya di dalam. Yang capek yang di luar ini nggak bisa tidur, harus begadang jaga pejabat. Untuk fasilitas seorang pejabat saja, orang bisa merasa tenang dengan dijaga oleh sesama manusia. Padahal manusia punya kelemahan. Bisa mati, ketika diserang musuh pun bisa mati. Kemudian bisa saja tertidur, lalai. Ketika tidur ujungnya pencuri masuk juga. Dan itu kelemahan kita. Tapi malaikat yang dikirimkan Allah tidak ada kelemahannya. Maka orang yang baca ayat kursi dijaga oleh Allah melalui malaikatnya. Wala yaqrabaka syaitan hatta tusbih. Dan kata orang ini, kalau engkau baca ayat kursi sebelum tidur, engkau tidak akan didekati syaitan sampai subuhmu. Tidak akan didekati syaitan sampai subuhmu. Fakhallaitu sabilahu. Setelah dia mengatakan itu, maka aku lepaskan dia kembali di malam itu, kata Abu Hurairah. Fa asbahtu, dan ketika waktu subuh aku menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kalinya ditemui oleh Abu Hurairah, faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah berkata kepada Abu Hurairah, "Ma fa'ala asiruka al-barihah?" Apalagi yang dilakukan oleh tawananmu tadi malam? Maksudnya Nabi sudah tahu itu pasti datang lagi itu. Nabi enggak tanya tadi malam datang atau tidak, tapi langsung ditanya, tadi malam dia bilang apa lagi? Qultu ya Rasulullah. Abu Hurairah melapor, ya Rasulullah, za'ama annahu yu'allimuni kalimatin yanfa'uni Allah biha fa khallaitu sabilahu. Ya Rasulullah, tadi malam hampir kubawa kepadamu, tapi kemudian aku berjanji untuk mendengarkan kalimat yang dia ajarkan kepada aku. Qal, lalu Rasulullah berkata, "Ma hiya?" Apa kalimat yang diajarkan olehnya? Qultu qala li,
Lalu Abu Hurairah mengatakan, dia berkata kepadaku, iza awaita ila firashika faqra ayatal kursi. Dia mengajarkanku, kalau engkau mau tidur bacalah ayat kursi min awwaliha hatta takhtimil ayah, dari awal sampai akhir ayat kursi tersebut. Wa qala, lalu Rasulullah berkata, la yazala 'alaika minallahi hafiz. Abu Hurairah menyambung ceritanya, dia berkata bahwa kalau aku baca ayat kursi, aku dijaga oleh Allah dan tidak akan didekati oleh syaitan sampai subuh. Ya. Wa kanu ahrasa syai'in 'alal khair. Dan aku berfikir itulah sebaik-baiknya penjagaan di waktu kita tidur, kata Abu Hurairah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di ujung hadis Nabi menyebutkan, amma innahu qad sadaqaqa wa huwa kazub. Abu Hurairah kali ini dia mengatakan yang benar di hadapanmu. Apa yang benarnya Bapak Ibu? Ternyata ayat kursi yang diajarkan oleh orang itu direkomendasi oleh Nabi. Nyan ka betul ke Nabi. Itu dah betul tu. Itu benar. Dia tidak bohong kali ini. Wa huwa kazub, padahal dia sebenarnya adalah pembohong. Ini orang ini Abu Hurairah pembohong. Tapi yang dia katakan tadi malam kepadamu mutlak kebenaran. Kali ini dia benar. Ta'lamu man tukhatib munzu salasin layalin ya Abu Hurairah? Engkau tahu dengan siapa engkau berhadapan selama 3 malam ini ya Rasulullah? Qala la. Abu Hurairah mengatakan tidak. Berarti Abu Hurairah tidak tahu siapa yang dia berhadapan dengannya selama 3 malam. Qala zaka syaitan. Itulah syaitan. Berarti Abu Hurairah sudah pernah bertemu langsung dengan syaitan dalam jelmaan syaitan menjadi manusia. Dan ini Pak menjadi pelajaran bagi kita. Syaitan diberi kuasa oleh Allah untuk menjelma jadi manusia sempurna. Abu Hurairah pun tidak tahu itu syaitan. Itu kuasa Allah diberikan kepada syaitan menjelma. Kalau ditanya orang, pernahkah engkau melihat syaitan? Jawabannya, syaitan tidak bisa dilihat. Tidak bisa dilihat dalam bentuk aslinya. Itu yang Allah sudah janjikan. Kita tidak bisa lihat syaitan dalam bentuk aslinya. Allah mengatakan, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Engkau bisa dilihat oleh syaitan. Tapi engkau tidak bisa melihat syaitan. Nanti kita bisa melihat syaitan bentuk aslinya ketika di yaumil akhir, ketika sudah berada di padang mahsyar. Jadi selama ini yang kita lihat, bisa jadi kita tertipu oleh syaitan dengan jelmaannya. Kadang-kadang Pak, kita punya sahabat kok ngajaknya kepada maksiat terus-terusan. Kita tidak tahu itu bisa jadi jelmaan syaitan. Dan bisa jadi yang kita lihat penampakan-penampakan selama ini, itu semuanya jelmaan. Memori kita membawa kepada penampakan itu. Kita pernah lihat kuntilanak, kita pernah lihat genderuwo, pernah lihat pocong, pernah lihat suster ngesot, ada dokter stroke, macam-macam kita bisa lihat. Yang lihat tuyul, itu semua bukanlah syaitan dalam bentuk aslinya. Semua penampakan itu adalah jelmaan syaitan. Kita tidak bisa lihat syaitan dalam bentuk asli. Maka kalau ada orang yang mengatakan, aku sudah melihat syaitan, bentuknya begini, itu semua tipu daya syaitan. Lalu kenapa kita bisa melihat jelmaannya? Karena dia diizinkan Allah untuk menjelma. Di saat itulah dimensinya bisa bersatu dengan dimensi kita. Rasulullah ketika menciri-cirikan syaitan dalam bentuk asli, Rasulullah cuma mengatakan, syaitan itu punya tanduk, punya 2 tanduk. Dan itu dipahami oleh orang, syaitan punya 2 tanduk. Makanya hari-hari memperingati hari syaitan, itu semua pakai tanduk. Hari-hari Halloween itu pakai lampu tanduk ni. Di sini pakai lampu tanduk. Dia telah mengikuti apa yang dikabarkan dalam bentuk syaitan yang asli. Itu yang pernah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya jemaah melakukan Allah, syaitan telah mengajarkan satu kalimat untuk menjaga agar orang terjaga dari syaitan adalah ayat kursi. Jadi kalau begitu, yang mengajarkan ayat kursi untuk dibaca
agar terhindar dari gangguan syaitan adalah syaitan sendiri. Jadi kan sudah sehabis-habisnya ilmu itu, Pak. Dia sendiri yang membongkar kelemahannya. Kalau engkau baca ayat kursi, tidak akan didekati oleh syaitan. Maksudnya, kami syaitan enggak bisa dekat denganmu kalau engkau baca ayat kursi sebelum tidurmu di waktu malam. Makanya, Bapak Ibu yang Allah muliakan, bacalah ayat kursi sebelum tidur, lalu baca 3 kul, atau qul ya ayyuhal kafirun dulu, lalu bacalah 3 kul. Namun yang paling dahsyat, kita tidak bisa diganggu syaitan, tapi bisa diganggu oleh manusia yang berhati syaitan. Ini yang sebut manusia minal jinnati wan nas, lebih bahaya manusia berhati syaitan. Kita enggak bisa diganggu syaitan, tapi tiba-tiba pencuri masuk, perampok masuk, membunuh kita. Ternyata kita tidak mampu melawan kuasa Allah yang membuat manusia bisa lebih buruk daripada syaitan. Kadang-kadang manusia ini bisa lebih buruk pada syaitan. Ya. Syaitan saja tidak melakukan maksiat seperti itu. Syaitan tidak membunuh manusia, tapi manusia membunuh sama manusia. Orang yang homo, itu syaitan pun bingung. Karena kami saja tidak homo, bagaimana manusia bisa homo? Ya. Kalau bapak tidak percaya, tanya syaitan. Syaitan tidak homo, tapi manusia homo. Masya Allah. Maka manusia bisa lebih buruk daripada syaitan. Baik, saya berhenti di sini.